Berkaitan dengan informasi tentang adanya satu laporan ya terhadap klien kami Dr. Reza Gladys yang dibuat di Polres Jakarta Timur oleh Dr. Samira, itu adalah hal yang benar karena sebagaimana informasi ya yang sudah kami dapatkan dari klien kami 2 hari yang lalu ya sudah berkomunikasi dengan klien kami, dan tadi juga kami sudah berkomunikasi melalui via handphone karena klien kami ini masih berada di luar negeri dan saya masih berada di kampung di Desa Nargunung, Kabupaten Karo. Nah, jadi dari hasil komunikasi kami, klien kami menyampaikan bahwa beliau itu dilaporkan di Polres Jakarta Timur atas nama Dr. Samira dengan persangkaan pasal 3110 dan 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan di dalam laporan tersebut disampaikan bahwa terjadinya sebuah dugaan tindak pidana yang terjadi di sekitaran Rawamangun, dan kejadian dugaan tindak pidana itu terjadi pada tanggal 17 Januari 2025. Jadi berdasarkan hasil komunikasi kami dengan klien kami, ada satu hal yang aneh yang menurut kami sebagai kuasa hukum ya. Kenapa ada seseorang yang melaporkan klien kami terhadap persangkaan 310 dan 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi terhadap peristiwa itu klien kami pada tanggal yang dimaksudkan dalam laporan itu tidak ada di tempat. Hal ini menjadi pertanyaan besar. Apakah kemudian ini hanya sebatas untuk menggiring-giring sehingga kemudian menciptakan bahwa nantinya klien kami adalah merupakan seseorang yang suka melakukan pelanggaran hukum atau bagaimana? Seperti itu. Saya pastikan kami sebagai kuasa hukumnya akan menghadapi itu, ya. Dan kemudian kami akan membuat sebuah pembuktian bahwa klien kami itu tidak dapat dibuktikan sebagaimana yang dituduhkan terkait laporan polisi yang di dalam persangkaan pasal 281 dan 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, kalau memang ada LP baru, kemungkinan ya tetap kita hadapi Bang, tetap kita, karena seperti yang udah dibilang Bang Putra tadi, setiap warga negara itu kan bebas untuk melaporkan siapa aja kan, bebas. Jadi kita pun sebagai klien kita yang terlapor ya pasti kita hadapi gitu Bang. Alhamdulillah kasusnya DRL sudah naik sidik. Jadi yang doktif mohon, kalau kemarin cuma istrinya saja yang datang karena beliau tidak mau datang, untuk kali ini doktif mohon kamu datang. Karena jika sudah naik sidik, itu pihak dari PMJ memiliki kepekatan yang lebih. Jadi jika 2 kali tidak dipanggil, maka akan dijemput secara paksa. Oh siap Pak, siap banget. Gitu, nggak ada, dokter nggak ada yang namanya gentar takut, malah dokter akan semakin menyuarakan supaya apa? Hati-hati, masyarakat sudah cukup bertahun-tahun kalian ini dibodohi dengan marketing yang luar biasa yang menurut dokter. Semakin kesini dokter semakin tahu ternyata trik marketing kalian bertahun-tahun yang lalu mengerikan, gitu ya. Jadi masyarakat belajar untuk lebih berhemat, jangan FOMO, belajar setia dengan skincare yang sudah cocok, hati-hati dengan trik marketing yang kotor. Terakhir sedang gelar untuk naik sidik ya, yang aku tahu ya. Tapi apapun itu aku serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib sih. Kalau misalnya berwajib ngomong beliau salah, ya udah. Kalau pihak berwajib ngomong pun aku yang bersalah, aku siap memperbaikin diri kok. Itu aja sih. Pihak yang berwajib aja lah yang bekerja. Kamu sudah menyerahkan pada pihak berwajib, sudah ada pengacara juga yang jalan, ya pihak pengacara dan pihak berwajib aja yang mengerjakan. Wah, aku nyerahin semuanya ke kuasa hukum aja. Males ribut ya. Males berantem, fokus pada diri sendiri aja, fokus pada pengembangan diri, fokus pada prestasi aja. Kebetulan lagi banyak job, lagi banyak bikin kolaborasi internasional, fokus di sana aja sih. Aku mendoakan beliau sehat selalu, beliau sejahtera, dagangannya laris, itu aja sih. Karena menurutku kalau misalnya kita kasih energi yang negatif, kita kan dapat yang negatif ya. Kita jelek-jelekin orang itu kan energi negatif untuk kita ya. Tapi kalau kita misalnya berpikir positif ke orang, mendoakan orang yang positif, mendoakan orang yang bagus, kan sebenarnya itu jauh lebih baik ya. Aku juga nggak pengen mengadu followersku dengan followers dia. Ayo kita serang-serangan, maki-makian, hina-hinaan. Aku nggak mau sih. Ya udah, kita saling mendoakan aja. Makanya aku mendoakan beliau sehat, beliau baik, beliau buka rezeki, produknya juga laku. Aku doain sih. Ya sisanya yang lain masalah hukum kita serahkan kepada yang berwajib. Itu aja. Energinya positif, awet muda, bikin
bisnis kita tambah lancar, prestasi dibanyakin, udah itu aja. Dari awal dokter sudah bilang, target mereka adalah akun dokter. Karena akun dokter yang sudah punya banyak follower, jutaan follower, ini akan dihentikan suaranya. Karena apa yang dokter sampaikan itu kebenaran, itu data, fakta. Makanya salah satunya Bang Hotman kenapa? Bang Hotman kenapa tidak mau membela salah satu? Ya bukan salah satu sih, sebenarnya banyak, karena chatnya beliau juga ditunjukkan ke dokter, nanti baca sendiri. Jadi dari mereka ini, owner ini menghubungi Bang Hotman, dokter baca sendiri. Ya mereka ingin menggunakan jasa Bang Hotman, tapi di situ Bang Hotman nggak bisa, karena Bang Hotman tahu di mana nih kebenarannya. Yang dokter sampaikan adalah data, fakta. Bahkan mereka bilang dokter memanipulasi hasil lab. Kalau begitu kenapa nggak dituntut saja? Kan dokter punya buktinya, barang buktinya ada PC nomornya. Dilaporkan saja kalau memang manipulasi. Tapi hati-hati jika itu tidak terbukti, dokter akan serang. Kenapa hanya memikirkan ke diri sendiri, kerugian diri sendiri? Bagaimana dengan kerugian masyarakat? Yang membeli produk kamu itu ada yang namanya ART, mengumpulkan uang bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk membeli produk dengan harapan seperti yang kamu janjikan di sini. Kamu seorang dokter, dan bahkan ada agensi yang bilang bahwa kamu bilang begini, pada saat bilang ini overprice loh dok, ada yang mengkritik seperti itu, dok produk anda ini overprice, tapi apa yang dikatakan, oh saya susah dok, saya bisa menjual berapapun, masyarakat sudah percaya. Apakah itu etika sebagai seorang dokter? Di mana, kemana hati kalian ini, penjual-penjual skincare yang mengaku profesinya dokter, tapi kalian membodohi masyarakat? Itu yang dokter, kenapa kok kalian nggak memikirkan kerugian masyarakat bermiliar-miliar